Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuh begitu Pak. Ya. Ibu-ibu dengeran nggak? Ini soundnya rada pecah dikit Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallama basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan juga kita doakan guru kita, orang tua kita, Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahfaz SAG. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Jami' Al-Inayah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Agus Supriyadi MAP. Kita doakan juga sehat panjang umur, dan seluruh para pengurus DKM Al-Inayah, semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kekuatan di dalam mengemban amanah menjadi pengurus DKM. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Nahrawi Zahruddin, dan juga Bapak Ustadz Haji Nahrawi Idris SAG, dan seluruh para guru-guru kita, para ustazat, para bapak dan ibu, semuanya jamaah majelis Maulid Nabi yang insya Allah yang hadir ini, kita semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Pak ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam 12 Rabiul Awwal. Malam ini dan esok hari Pak ya, seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri, saya yakin ramai. Termasuk saya besok subuh sudah berangkat ke Tangerang Selatan karena ada acara maulid di sana. Maka tadi udah datang duluan ke Atakwa ya. Karena besok subuh saya sudah berangkat, ada maulid di Tangerang Selatan. Manitianya minta dari tahun lalu Pak, nggak kebagian. Karena berebut di 12 Rabiul Awwal. Dan beliau itu kenal sama saya dari TikTok. Alhamdulillah Pak, nyampe ke Tangerang ya. Malam ini serentak Pak,
sama besok semua orang memperingati hari kelahiran orang yang paling sempurna, orang yang tidak punya dosa, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yaitu baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang tadi, mudah-mudahan yang malam ini nih hadir ya, semuanya nanti akan berada di barisan Nabi Muhammad masuk dalam surga. Bapak yakin nggak orang-orang yang hadir malam ini itu akan masuk dalam surganya Allah? Yakin Pak? Yakin. Keutamaan orang bisa peringati kelahiran Nabi, jangankan kita Pak, orang yang percaya beriman dengan Nabi Muhammad Pak ya, orang kafir aja Pak, orang kafir yang tidak seakidah dengan Nabi Muhammad, karena gembira Allah ringankan siksanya. Ya, yaitu salah satunya Abu Lahab. Dan malam ini alhamdulillah kita hadir. Barangkali tahun lalu di sini maulid, tapi tahun ini udah nggak ada, orangnya udah dalam kubur. Ada nggak? Ada nggak Pak? Tahun lalu maulid ngikut, tahun ini orangnya sekarang udah di mana? Di alam kubur. Ya, bisa jadi tahun ini kita ada, tahun depan belum tentu. Makanya ketika ketemu dengan bulan maulid, jangan disia-siakan. Karena belum tentu 12 Rabiul Awal tahun depan kita ada umur. Apa yang jangan kita sia-siakan ketika kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal? Satu, perbanyak sholawat. Ya, karena dengan sholawat itu kata Nabi diberikan 3 keutamaan. Orang yang rajin sholawat, termasuk orang yang hadir di sini kan tadi isinya sholawat, maulid Nabi ya. Diberi 3 keutamaan orang yang rajin sholawat. 1, nurun fil qabri. Orang itu Allah kasih cahaya di alam kuburnya. Jadi kalau tahun depan kita sudah di alam kubur, kuburan kita akan terang seperti ini. Karena kita cinta memperingati hari kelahiran Nabi. Yang kedua, nurun ala sirat. Orang yang sering bersolawat, Allah kasih cahaya ketika dia jembat. Masuk surga itu harus lewatin sirat. Ketika kita jembat di atas sirat, cepet apa lambat, apa lama, apa ngedek-dek gitu Pak ya. Yang orang jembat kan nggak ada pegangannya. Jangan-jangan baru melangkah di jembatan udah itu Pak, nyemplung udah ya. Supaya cepet Pak, seperti kilat, maka jangan tinggalkan sholawat. Terutama di bulan Rabiul Awal. Terutama lagi ketika ketemu malam dan hari Jumat. Biar sholawat itu seperti kilat, mengantarkan kita jembat di atas sirat gampang. Nabi Muhammad itu kan Pak cahaya. Maka tadi dibaca, anta syamsun, anta badrun, anta nur. Jadi Nabi Muhammad itu Pak cahaya. Cahaya itu lambat apa cepat Pak? Cepat. Ini kalau kontaknya dipencet, truk mati, truk terang. Itu cepat, itu cepat Pak. Nah kalau jembatnya pengen kayak stop kontak Pak ya, jangan tinggalin apa tuh? Sholawat. Ayo kita baca. Bapak Ibu dari rumah ke sini, udah pegang aja tasbih, banyakin baca sholawat. Dari sini duduk, upingnya mak dengerin apa yang disampaikan, mulutnya sambil apa?
Sholawat. Karena orang yang bersolawat itu nggak akan pernah ada ruginya. Dan orang yang bersolawat nggak mesti seperti orang baca Quran. Punya wudhu dulu, duduk yang rapi, yang sopan. Solawat nak, tiduran juga boleh. Jalan kaki juga Pak, boleh. Bapak dari rumah ke tempat kerja naik motor, mulutnya mak, Allahumma sholli ala wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad, terus begitu, karena dia akan menjadi cahaya. Dan yang ketiga, nurun fil jannah, salawat itu akan menjadi cahaya untuk mengantarkan kita di dalam surga. Makanya saya bilang tadi, yakin gak kita duduk di sini nanti akan ketemu di dalam surga? Ada di surga, ada ketemu di surga tuh, alhamdulillah. Kan kalau di surga mau ganteng semua, nggak ada yang kisut, nggak ada. Ya di surga mah. Karena itu mari sama-sama kita salawat bersama. Ayo. Sallallahu ala, semangat. Sallallahu, biar sama-sama kita mendapatkan cahaya Nabi. Hu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu. Sekali lagi ya. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Salawat tibil qulub, bapak-bapak bisa nggak? Kalau ibu mah bisa ya. Coba ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diya wa ala wa sahbihi wa sallim. Satu lagi dah. Busra bisa nggak busra? Tapi nadanya sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Terus wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil. Tuh, kita bisa semua gampang, tinggal diwiridin aja ya. Kalau nggak bisa tiap hari, minimal malam atau hari Jumat, minimal dah tuh ya.
Kata Nabi, aksiru as-salata alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah kamu bersolawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Karena salawat umatku akan dilaporkan kepadaku, kata Nabi, setiap hari Jumat. Faman aksarahum alayya, siapa yang paling banyak menyebut nama Nabi setiap hari Jumat, kana akrabahum minni manzilatan, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat kelak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti sama Nabi yang dekat kayak gini nih, duduk berdekatan pada hari kiamat, kuncinya amalannya perbanyak sholawat setiap malam atau hari Jumat. Itu jadiin wirid tuh. Ya, karena kan orang begini Pak, belum tentu Jumat besok ketemu kita. Jadi tiap ketemu Jumat bilangnya gini, belum tentu Jumat besok saya ketemu Jumat. Bisa jadi ini Jumat terakhir. Bisa jadi ini malam terakhir kita bertemu. Makanya supaya gampang semua urusan kita, terutama urusan ketika kita di alam kubur, amalannya banyakin apa? Sholawat. Terutama lagi Pak, kalau mau tidur. Saya kalau mau tidur itu, ya di samping wirid-wirid yang lain Pak ya, kan biasa kalau kita mau tidur kan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, kemudian Ayat Kursi, 2 terakhir surah Al-Baqarah. Setelah itu baru baca istighfar, baca tasbih, terakhir baca sholawat. Belum nyampe sholawat tuh Pak, mata udah merem. Belum nyampe tuh sholawat, mata udah apa? Udah merem. Coba deh Bapak praktekin dah. Kalau saya begitu tidur tuh, ini saya protes mulu. Baru gak semenit, ya udah berbunyi gitu Pak. Ya. Jadi kalau tiap mau tidur tuh Pak, itu kita menjadi wirid. Terutama sholawat. Ya Allah, dengan sholawat yang saya baca, pertemukan saya dengan Nabi-Mu melalui mimpi. Ya Allah, dengan sholawat ini sampaikan saya biar bisa bertemu dengan Nabi-Mu sebelum saya tutup mata. Gitu. Kemarin Pak Haji Agus ya, Pak Haji Baitullah Pak ya, udah ketemu sama Nabi. Nah pengennya mah kita semua begitu. Pokoknya minta sama Allah, pokoknya jangan matiin saya dulu ya Allah, sebelum saya bisa datang ke rumah Nabi. Karena orang-orang yang sudah datang Pak ke rumah Nabi, Nabi kenal atu-atu. Ini umat saya, ini umat saya yang pernah datang. Ya, maka kata Nabi apa? Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Siapa orang yang sudah datang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat ke orang itu. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat Nabi, targetnya datang ke rumah Nabi. Kalau belum bisa, syafaat itu bisa kita dapatkan melalui kita sholawat, terutama saat mau tidur. Ya bapak-bapak kalau mau tidur sholawat apa? Kalau ibu-ibu bisa TikTok mau tidur Bu ya. Kalau bapak-bapak kira-kira apa? Adem ngerokok dulu depan Pak ya. Jadi jadiin coba setiap mau tidur wiridnya apa tuh? Sholawat. Kalau saya memang begitu, kalau tidur pokoknya sholawat belum ketemu, belum sampai udah mati dulu, udah tidur duluan. Ya. Tapi kan niatnya dari awal yang mau ada sholawat. Paling enggak para bapak sekalian, kalau keluar rumah mau kemana naik kendaraan Pak ya, itu jadiin wirid dah. Pokoknya kalau keluar rumah nih, truk ya, kaki kanan kita keluar, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil
Atau kalau yang kedua, kalau dia naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sambil jalan tuh kendaraan, baca apa lagi Pak? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Kalau lagi ngais rezeki, ya kayak Pak Haji Baitullah ngais rezeki pulang dari rumah berangkat, tambahin satu lagi doanya Nabi Sulaiman. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Apa yang diminta Pak? Ya Allah, berikan saya kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Biar rezekinya gampang. Tuh, nanti cari doa itu. Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu motor lagi jalan, motor tuh sambil jalan. Habis itu apa Pak? Istighfar. Kenapa istighfar? Karena Nabi sudah jamin, man lazima al istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Orang yang membiasakan beristighfar, semua kesulitannya Allah kasih jalan keluar. Jadi istighfar sambil naik kendaraan, minimal astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 100. Beres 100 baru baca sholawat sampai ke tempat kerjaan. Ya, ini kira-kira kalau naik mobil tuh, naik mobil nih ya, itu pas baru keluar dangdut apa pop yang setel itu di mobil. Ya, Atakwa kan buntung ntar tengah jalan ya. Jadi isi dengan gituan tuh sholawat, karena dia akan bisa membuat tadi 3 keuntungan kita ketika kita melakukan sholawat. Ya, kalau udah biasa mah Pak, udah biasa nih. Saya kalau keluar rumah ada sesuatu yang lupa, baru ngelangkah nyampe ujung gang, inget tuh, oh ini ketinggalan. Balik lagi. Coba deh Bapak praktekin itu. Kalau udah jadi apa? Kebiasaan. Ya, berapa poin tentu, banyak juga tuh ya. Kalau sampai sholawat ya. Mudah-mudahan itu menjadi apa? Wirid kita. Jadi cinta kita kepada Nabi tidak hanya terbatas dengan momen maulid Nabi. Cinta kita kepada Nabi setiap saat. Setiap saat. Minimal nyebut namanya dah. Ya. Kalau kepanjangan sholawatnya ya sallallahu ala Muhammad, udah beres. Itu kan sholawatnya apa tuh? Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Segitu dong. Sholawat Jibril. Kalau enggak, sholawatnya Ibrahimiyah. Maka sholawat Ibrahimiyah Bapak Ibu baca setiap sholat. Maka kalau orang sholat itu baca sampai innaka hamidum majid. Gitu. Jangan sampai nggak sampai situ, karena dia lengkap. Sholawat buat Nabi Muhammad, sholawat buat Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim Bapak Ibu kita bawa-bawa dalam sholat? Karena uswatun hasanah di dalam Quran itu disebutkan 2 nabi. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu Allah sebut uswatun hasanah, contoh terbaik. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah, Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Tuh, yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim kan Pak, bapaknya agama Islam. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail lahirlah Nabi Muhammad. Maka itu engkong kita tuh Nabi Ibrahim.
Kalau sholat kudu diapain? Dibawa. Namanya disebut sholawat Ibrahimiyah. Ya, banyak dah sholawat. Sholawat yang mana aja silakan pakai. Ya, kalau bisa sholawat Naria, ya sholawat Naria. Sholawat Naria bisa nggak? Allahumma, coba sekali lagi. Allahumma salli salatan taman ala sayyidina tanhalu bihil qadu wa tanfariju wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma. Ya, udah bisa semua, itu udah gampang, tinggal ngamalin doang. Tinggal mau sholat yang mana, silakan dipakai. Ya, para bapak dan ibu, itu yang pertama, ya, gembira kita karena kita bisa bersolat bersama. Yang kedua, malam ini gembira. Saya dua aja Pak ya. Nah, dua aja. Jadi bapak-bapak jangan, baru dua ya, belum tiga, belum empat gitu lagi ntar ya. Dua yang saya sampaikan, dua. Malam ini gembira kita karena menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu umat yang paling istimewa. Umat paling terakhir ada di dunia. Dan akan menjadi umat pertama yang akan masuk surga. Nah, Masya Allah tuh Pak ya. Umat terakhir, tapi menjadi umat pertama yang akan masuk surga. Sampai-sampai Pak, Nabi Musa alaihissalam, beliau berdoa, beliau berharap, ya Allah, kalau seandainya umur saya panjang sampai ke zamannya Nabi Muhammad, saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Tuh Pak, Nabi Musa aja pengen jadi umat Nabi Muhammad. Masa kita yang udah lahir di zaman umat Nabi Muhammad harus bangga, harus berterima kasih. Bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sebagai umat terakhir? Maka ikuti sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah Nabi Muhammad tuh banyak. Kalau yang berat makali kita rada susah. Ya, apa Pak? Sunnah Nabi Muhammad yang berat, yang kita radanya nggak bisa. Tahajud tiap malam kaki apa bengkak. Ada orang linaya. Tahajud tiap malam tapi kaki apa bengkak. Ya, berat itu berat. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus, ketika kita sholat nih Pak, paling minim anggap sholat itu kewajiban. Itu paling minim. Kenapa Bapak sholat? Karena saya kewajiban saya. Kalau saya nggak sholat, saya dosa. Saya mati dibakar, begitu. Itu alhamdulillah tuh orang. Nah, kalau yang rusak mak, ya kagak sholat biasa aja tuh. Rusak parah tuh orang ya. Kagak sholat biasa aja. Tapi kalau kita punya rasa Pak, saya kalau nggak sholat saya takut sama Allah. Kalau saya nggak sholat saya nggak bakalan bisa masuk surga. Saya kalau nggak sholat saya nggak selamat ketika saya dihisab.
paling tidak ada di kepala kita, sholat ini kewajiban buat kita. Paling standar. Naik dikit mak, naik dikit. Anggap sholat itu sebagai kebutuhan. Kenapa Bapak sholat? Saya butuh Allah. Kenapa butuh Allah? Hidup saya Allah yang nentuin. Saya bisa hidup kayak gini karena Allah yang menentukan. Mati saya Allah yang nentuin. Saya butuh ketika mati, matinya husnul khotimah. Maka saya sholat karena saya butuh Allah. Kenapa saya sholat? Saya butuh cuan, saya butuh rezeki, saya bisa mengias rezeki, mengkais rezeki di luar sana. Karena saya punya Allah, saya butuh Allah. Allah yang nurunin rezeki buat saya, dan itu ada di sholat. Bapak percaya rezeki itu ada di sholat? Coba Bapak baca doa ketika orang minta rezeki, di lempengan mana di sholat? Bapak sholat, lagi sholat, terus mintanya rezeki, ada di lempengan mana yang Bapak baca? Duduk di antara dua sujud. Coba apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 permintaan kita ada ketika kita duduk di antara dua sujud. Minta ampun ya Allah, ampuni saya, ada di sholat. Warhamni ya Allah, rahmati saya, sayangi saya, Allah sayang sama kita, ada di sholat. Wajburni, lengkapi kekurangan saya, ada di sholat. Karena setiap orang punya kekurangan. Warfa'ni, pengen diangkat derajatnya, ada di sholat. Warzuqni, rezekinya pengen banyak, rajin-rajin sholat. Ya. Wahdini, diberikan petunjuk dari Allah, mana kita yang susah, mana yang sulit, Allah bukain jalannya, ada di sholat. Wa'afini, Allah sehatkan, ada di sholat. Jadi orang pengen sehat itu Pak, adanya di mana? Sholat. Makanya Imam Ali itu kalau kurang sehat dia sholat, sholatnya lama. Kalau kita sebaliknya, kalau lagi sakit, sholatnya kayak apa? Cabung cebok. Mana pala puyeng, nud-nudan, ngeliang-ngeliang, suruh sholat juga ya. Udah coba ke cabung cebok, Allahu Akbar gitu Pak ya. Yang penting gua sholat begitu. Justru sholat itu menyehatkan. Ya. Wa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Karena begitu banyak kita punya kesalahan. Maaf Allah lebih tinggi daripada ampunan Allah. Coba Bapak lihat. Kenapa tadi saya suruh baca ketika mau tidur surah akhir Baqarah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya. Ampuni saya, wa'fu anna, maafkan saya, waghfir lana, baru ampuni saya, warhamna, baru rahmati saya. Maka Nabi jamin nih Pak, kenapa saya suruh baca tadi? Man qara'a ayataini akhiri surati al-Baqarah fi lailatin. Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam, kafatahu, Allah cukupi segala kebutuhannya. Jadi kalau pengen kebutuhan kita dunia, kebutuhan kita akhirat, Allah cukupi. Jangan tinggalkan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tiap malam. Kalau Bapak nggak bisa baca, kalau mau tidur lupa, maka jadikan dia surah di dalam sholat. Jadi Bapak kan sholat isya mah pasti kan? Atau ba'diyah isya insya Allah pasti juga. Maka ketika kita sholat, mau sholat isya kek, mau ba'diyah isya kek, atau mau witir kek, maka jadikan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dibaca sebagai surahnya sholat. Biar apa? Kafatahu, Allah
cukupkan. Ya, itu maka menjadi wirid itu surat terakhir daripada ayat Al-Baqarah terakhir. Yang penting malam hari bacanya. Nah, kayak saya bilang tadi, kalau paling kagak minimal mau tidur. Dan itu Pak, tadi udah kita baca itu. Apa baca tahlil itu kan dibaca Pak di ujung. Walaupun sampai di sini nyari tembok senderan Pak ya. Ya, makanya rugi. Nah, malam ini Pak, kita pilah-pilah mana sunnah Nabi. Ikuti sunnah Nabi. Orang yang mampu mengikuti sunnah Nabi, satu, Allah ampuni dosanya. Kedua, Allah sayangi dia. Ya, itu kan jaminan dari Allah. Orang yang bisa ngikuti sunnah Nabi, Allah ampuni dosanya dan Allah sayangi. Sekarang kita pilah nih, karena belum tentu Pak Rabiul Awal tahun depan kita ketemu. Mana sunnah Nabi yang ringan, bukan yang berat. Kalau yang berat mungkin Bapak Ibu berat, kayak sholat malam kaki apa bengkak, berat. Yang ringan-ringan aja kita kerjain. Apa? Senyum. Senyum sama saudara itu sedekah. Senyum sama orang yang kita kenal, kita nggak kenal, sedekah. Kan banyak Pak. Sampai waya gini, sampai hari gini, sama saudara berarti negor, berarti nanya, marah bertahun-tahun, kagak pernah senyum, ada nggak? Masuk nggak surga tuh orang kayak gitu? Nggak akan, karena dia sudah meninggalkan sunnah Nabi yang ringan. Senyum itu kan Pak ringan, buat saya sama Bapak yang nggak punya masalah. Tapi coba Bapak punya masalah sama saya, boro-boro sama senyum, lewat aja di gang baunya udah ngumpet, menagih utang, orang menagih utang ya Pak ya. Lari udah kebirit-birit gitu. Senyum itu ringan bagi yang nggak punya masalah. Tapi ketika orang itu punya masalah, berat Pak, berat. Apalagi di tuaan, ngapain? Lah dia yang tua, dia datang ke rumah gua. Diajak lebaran kagak datang rumah gua, begitu Pak ya. Keluar dah adatnya orang Betawi dah tuh Pak ya. Itu sunnah yang ringan. Ya. Apalagi Pak, sunnah yang ringan. Itu tadi tuh. Keluar rumah, kaki kanan, bismillah tawakal tuh, itu sunnah. Mau tidur, iringin baca-baca itu sunnah. Ya. Jadi sekarang kita pilah-pilah, mana sunnah Nabi yang ringan, yang bisa kita kerjakan. Insya Allah, itu akan membawa kita hatinya bercahaya. Karena orang Pak, untuk hati bercahaya itu butuh proses yang panjang dan berat. Ya, kayak kita nih Pak, saya gedeg banget nih sama Pak Haji Agus ya. Kalau hatinya tidak bercahaya Pak, berat. Diundang datang kemari nggak mau. Dia hadir nggak tuh? Hadir ya, kagak. Kalau dia hadir mak, selama dia masih hadir gua nggak datang gua. Kan gitu Pak ya. Karena ada orang Pak ngaji di tempat saya malam Sabtu. Dia minta izin sama saya, Guru, saya maaf ya nggak ngaji-ngaji ngapa. Itu dia hadir tuh, saya gedeg buat dia tuh, dia hadir di situ katanya begitu Pak. Ngegedeg sama orang agak ngaji kok ya. Nah yang kayak gitu kita buangin jauh-jauh. Jangan pernah gedeg sama siapapun, apalagi sama saudara. Kalau sampai mati itu gedeg dibawa, masya Allah, nauzubillah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kan kalau ada yang gede sama kita tahu dia mati. Tuh, gini lu mati juga, alhamdulillah duluan lu kan matinya gitu Pak ya. Malah disurakin. Maka kan ciri-ciri orang mati husnul khotimah, yang mati senyum. Gembira, dia senang. Tapi yang ditinggal dia nangis. Itu ciri orang mati husnul khotimah. Jadi kalau ada orang jenazah nih, saudaranya, besannya, tetangganya nangis semua, kehilangan dia. Orang baik. Ya. Tapi kalau yang hidupnya Pak, yang hidup senang gembira, alhamdulillah mati juga lo akhirnya ya. Gua senang dia mati dah. Motor gua aman, nggak ada yang hilang, gitu Pak ya. Itu namanya orang matinya tanda-tanda su'ul khotimah. Mudah-mudahan yang hadir di sini mah semuanya orang baik. Ya.
orang baik-baik semua. Tuh, dua dah yang bisa kita lakukan ketika kita ketemu dengan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan tahun depan umur kita panjang, sehat, ya Pak ya. Mau bintain apa kek buat maulid mah Pak, udah kasih aja. Jangan pakai bol kuning butut gasir. Ya, kalau mau ngasih jeruk yang bagusan, kan buat Nabi. Ngasih jeruk 10 kilo Pak, emang bener 10 kilo, tapi preket. Kenapa preket Pak? Buat dia aja makan kagak doyan, apalagi buat orang lain Pak ya. Ngasih jeruk lebih baik 10 kilo preket, 2 kilo yang the best. Bagusnya yang mana? Yang 2 kilo. 2 kilo mah Pak, yang bagus, baru nongol di piring nggak berebut orang. Kalau perlu mau dikantongin dibawa pulang. Kalau yang preket mah ngapain bawa pulang? Maka besok ketika buat maulid Pak, kita punya rezeki, kita ada, niatin bismillah. Tahun ini saya baru ngasih 10 kilo jeruk, tahun depan saya tingkatin. Dan itu nggak ada yang nggak dicatat Pak, semuanya dicatat rapi. Semuanya, nggak perlu pakai minta dinilai sama Haji Agus, nggak perlu. Karena nilai Allah rapi, nggak ada yang hilang. Ya, ini maulid Nabi Pak. Kalau nggak ngasih apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting hadir. Ini kan kadang ngasih kagak, nyumbang kagak, hadir apa? Kagak. Ya, yang hadirnya juga dapat syafaatnya Rasulullah karena ikut bergembira dengan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dah, kita baca Fatihah biar tahun depan umur kita panjang, sehat, cuannya banyak. Ya, tahun depan lebih banyak lagi yang hadir, lebih banyak lagi yang nyumbang, biar bareng-bareng satu al-inayah, semuanya kumpul dalam satu surga. Anu ada, si anu ada, si anu ada. Alhamdulillah. Ya, mari kita baca Fatihah Pak ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.